Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet rajut dengan motif heksagon seperti ini. Nah, motif ini menggunakan kelipatan 9 stitch ya. Jadi kalau sahabat rajut ingin membesarkan ukurannya atau mengurangi ukurannya, bisa dengan menambah atau mengurangi dengan kelipatan 9. Kita ukur dulu untuk dompet ini. Untuk bagian atas panjangnya berukuran 18 cm, lalu untuk tingginya berukuran 14 cm dan lebar bagian bawahnya berukuran 4 cm. Nah, bagaimana? Sudah penasaran cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benangnya, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Saya siapkan dua warna, hitam dan mustard. Lalu untuk hakpen, di sini kita menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, penanda, dan untuk aksesorisnya di sini saya siapkan satu buah pengait kecil, ring D kecil, dan juga ada paku keling untuk mempermanis handle-nya nanti. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan benang yang warna mustard ya, sebagai warna dasarnya. Selanjutnya kita buat rantai sebanyak 37 rantai. Saya sudah selesai membuat 37 rantai. Selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Kita isi masing-masing lubang rantai ini dengan satu SC. Nah, di sini saya sudah selesai membuat SC hingga ujung dan mendapatkan total 36 SC. Selanjutnya kita akan buat 36 SC ini bolak-balik sebanyak 9 baris. Caranya buat satu rantai dulu, balik, dan buat SC mulai dari lubang yang pertama hingga yang terakhir berjumlah 36 SC. Kita lanjutkan terus cara yang sama hingga mendapatkan 9 baris. Oke, seperti ini hasil jadinya setelah kita buat 36 SC sebanyak 9 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Di bagian sisi panjang kita buat 36 SC dan di sisi lebar kita buat 9 SC. Jadi nanti total SC kelilingnya ada 90 stitch. Kita buat satu rantai dulu, balik. Kita bisa pasangkan penanda supaya lebih mudah waktu menghitungnya. Oke, seperti ini hasil jadinya setelah kita buat SC keliling. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama.
kita ukur dulu hasil jadi alas persegi panjang ini. Panjangnya berukuran 15 cm dan lebarnya 4 cm. Kalau alas sudah, sekarang kita lanjut ke bagian motif. Untuk bagian motif dompetnya akan kita kerjakan dengan teknik tapestry karena kita menggunakan dua warna. Jadi di sini benang yang warna hitam juga sudah saya ikutkan. Kita buat slip stitch dulu di lubang berikutnya, lalu kunci dengan satu rantai. Oke, kita buat 2 rantai lagi. Di sini adalah 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Oke, di sini kita punya satu klaster warna mustard. Kita lanjutkan. Kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Skip 2 lubang. Nah, untuk benang yang ikut posisinya ada di atas hakpen seperti ini ya. Kita lanjutkan cara yang sama 1 putaran. Oke, saya sudah menyelesaikan 1 putaran dan mendapatkan total 30 klaster warna mustard. Terakhir di sini kita bisa slip stitch. Di stitch yang pertama dan benang yang warna hitamnya ikut naik, letakkan di atas hakpen seperti ini. Ambil benang, selip, kunci dengan 1 rantai. Oke, sekarang kita akan mengerjakan baris kedua. Khusus untuk baris yang kedua akan kita kerjakan tiap klasternya dengan 3 extended DC. Nah, untuk memasukkan hakpennya, penempatan klasternya ada di lubang kedua yang kita skip tadi. Saya akan buat dulu satu pengganti extended DC nya. Masuk di 1 serat, 2 serat, lalu tambahkan 1 rantai, pasangkan penanda, lalu kita tambahkan 2 extended DC di lubang yang sama. Caranya, kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang. Oke, kita punya 3 serat, kita masuk di 1 serat dulu, lalu 2 dan 2 lagi. Kita ulangi sekali lagi. Oke, kita sudah jadi satu klaster warna mustard. Kita lanjutkan. Di baris kedua ini semua klaster masih dengan warna mustard ya, belum ada pergantian warna. 1, 2. Nah, perhatikan di sini benang warna hitamnya posisinya ada di atas hakpen supaya bisa kita sembunyikan dengan baik dan hasilnya lebih rapi. Oke, kita lanjutkan dulu cara yang sama 1 putaran.
Saya sudah menyelesaikan baris yang kedua dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ketiga. Untuk baris ketiga akan kita awali dengan benang yang warna hitam. Jadi di sini extended DC yang terakhir kita selesaikan dulu dengan benang yang warna hitam. Nah, seperti ini. Baru kita slip stitch di stitch yang pertama. Di sini benang yang warna mustard kita ikutkan naik, selip dan kunci dengan satu rantai. Oke, untuk baris yang ketiga, di sini kita akan buat satu klaster warna hitam. Setiap klasternya kita kerjakan dengan tusuk 3 DC increase. Di sini saya akan buat dulu satu pengganti DC. Pasangkan penanda lagi. Lalu tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Oke, jadi di sini untuk lubangnya kita masuk di DC yang kedua atau yang tengah. Kita sudah mendapatkan satu klaster warna hitam. Di ruang yang selanjutnya kita buat satu klaster lagi warna hitam. Jadi kita masuk di sini. Lalu benang yang ikut warna hitamnya kita ikutkan juga. Jadi posisinya ada di atas hakpen. Baru kita ambil benang, kita buat 3 DC increase. Nah, selanjutnya kita akan buat satu klaster warna mustard. Jadi di sini DC yang ketiga kita selesaikan dengan warna mustard dulu. Baru kita buat satu klaster di ruang yang berikutnya. Oke, jadi seperti ini pola untuk baris yang ketiga. Terdiri dari 2 klaster hitam dan 1 klaster mustard. Kita ulangi satu putaran. Saya sudah menyelesaikan baris yang ketiga dan hasil jadi motifnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang keempat. Baris keempat kita awali dengan benang warna mustard. Jadi di sini kita bisa langsung slip stitch di stitch yang pertama. Kunci dengan satu rantai. Kita buat satu klaster mustard. Lalu satu klaster hitam. Dan satu klaster mustard lagi. Oke, jadi seperti ini pola untuk baris yang keempat. Kita ulangi satu putaran. Baris keempat sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kelima.
Di sini polanya kita buat satu klaster hitam dan dua klaster warna mustard. Oke, seperti ini pola untuk baris yang kelima. Kita ulangi satu putaran. Baris yang kelima sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjutkan terus cara pengerjaan yang sama, yaitu 3 DC increase di setiap klasternya, dan polanya untuk setiap baris terdiri dari 3 klaster. Oke, sahabat rajut, tinggal lanjutkan terus dengan mengikuti pola tulis berikut ini. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah menyelesaikan hingga baris ke-21. Jika sahabat rajut benar mengikuti pola tulisnya, akan mendapatkan motif yang sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-22. Ini adalah baris yang terakhir untuk motif ini. Benang yang warna hitam sudah tidak ikut. Jadi di sini kita bisa tinggal lalu slip stitch di stitch yang pertama dan kunci dengan satu rantai. Oke, khusus untuk baris ke-22 kita akan kerjakan setiap klasternya dengan 3 SC increase. Ini di sini kita langsung masukkan hakpen, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Kita tambahkan 2 SC lagi di lubang yang sama. Oke, jadi di sini kita punya satu klaster mustard. Kita akan lanjutkan satu putaran dengan benang warna mustard ini terus dengan cara yang sama, 3 SC increase setiap klasternya. Saya sudah menyelesaikan baris ke-22 dan hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, untuk motifnya sudah selesai. Di sini bagian luar dan dalam sama rapinya ya motifnya. Kita ukur dulu tingginya. Untuk motif ini 22 baris. Kita dapat ukuran 12,5 cm. Selanjutnya kita akan membuat list bagian atas. Untuk bagian listnya, di sini saya masih menggunakan benang yang warna mustard dan kita mulainya dari bagian samping. Nah, kita akan mulai dari sini. Kita buat SC keliling sebanyak 3 baris. Kita awali dengan satu rantai dulu, lalu SC, pasangkan penanda. Kita akan buat satu SC di masing-masing lubangnya dan gunakan teknik tanpa slip stitch ya, jadi langsung memutar. Nanti saat mengerjakan baris kedua kita langsung buat SC di stitch yang pertama. Saya sudah selesai menambahkan 3 baris SC dan memasang ring D-nya saat mengerjakan baris yang kedua. Sekarang kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini hasil akhirnya untuk dompet kita dengan motif hexagon. Di sini saya juga sudah membuat handle pendeknya, kita tinggal pasangkan di sini.
Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet rajut dengan motif heksagon. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.